Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali melalui video pembelajaran kali ini. Salam sehat, salam DJTM untuk kita semua. Harapan Pak Guru anak-anak melalui pertemuan kali ini, anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, pada saat pembelajaran ini, kita masih membicarakan tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Dan subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Baik anak-anak, pada pembelajaran ini kita akan bicara tentang pola lantai dasar dalam tari. Apa itu pola lantai anak-anak? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi saat menari. Perhatikan di slide anak-anak. Apa fungsi dari pola lantai dalam tari? Fungsinya menciptakan kekompakan antara penari. Berarti di sini anak-anak, penarinya lebih dari 1 atau 2 orang. Sehingga di situ perlu ada kekompakan. Kemudian, fungsi yang lain adalah memperindah tarian. Dan fungsi berikutnya adalah membentuk komposisi dalam pertunjukan. Contoh pola lantai anak-anak, perhatikan di slide. Pertama, pola lantai gerakan ke-1. Lihat anak-anak di slide. Berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Barisan vertikal itu anak-anak artinya dari depan ke belakang. Itu namanya barisan vertikal. Perhatikan skemanya anak-anak, pola lantai gerakan ke-1 ini. Skemanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu adalah skema pola lantai gerakan ke-1, di mana membentuk pola lantai barisan vertikal atau barisan dari depan ke belakang. Berikutnya anak-anak perhatikan di slide. Pola lantai gerakan kedua. Setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling. Perhatikan skemanya anak-anak. Ini adalah skema pola lantai gerakan kedua. Skemanya adalah AB, AB, CD, EF, GH, IJ. Itu adalah skema pola lantai gerakan kedua. Berikutnya anak-anak perhatikan di slide. Pola lantai gerakan ketiga. Setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Horizontal itu anak-anak artinya barisan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Itu namanya barisan horizontal. Perhatikan skemanya anak-anak. Skemanya IJ, EF, AB, CD, GH. Berikutnya anak-anak perhatikan pola lantai gerakan keempat. Setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Perhatikan skemanya anak-anak, Perhatikan skema di slide, IJ, EF, AB, CD, kemudian GH. Itu adalah skema pola lantai gerakan keempat. Perhatikan pola lantai gerakan kelima. Setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran, membentuk lingkaran anak-anak, membentuk lingkaran, perhatikan skemanya, ini skema lingkaran anak-anak, AB, GH, CD, EF, IJ. Ini adalah skema pola lantai dalam bentuk lingkaran. Baik anak-anak, kita lanjut Bagaimana pendengaran manusia anak-anak?
Pendengaran manusia, ya, apa itu anak-anak? Ya, pendengaran manusia adalah telinga, ya. Telinga merupakan salah satu, ya, panca indera. Ya. Fungsi telinga anak-anak, ya. Siapa yang tahu anak-anak apa fungsi telinga? Ya, fungsi telinga alat pendengaran, ya. Alat keseimbangan tubuh, ya. Kemudian anak-anak telinga terbagi menjadi 3 bagian, ya. Ada telinga luar, kemudian ada telinga tengah, dan ada telinga dalam. Baik anak-anak, kita lanjut bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga anak-anak, yang pertama ada namanya daun telinga. Daun telinga ini fungsinya untuk menangkap getaran bumi. Ya. Ini daun telinga anak-anak, ya. Kemudian berikutnya adalah gendang telinga. Ini gendang telinga anak-anak, menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Berikutnya, ini namanya adalah tulang-tulang pendengaran. Ini adalah tulang-tulang pendengaran. Fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian berikutnya, ada saluran setengah lingkaran. Ini saluran setengah lingkaran anak-anak. Fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian berikutnya, perhatikan di slide anak-anak, ini adalah koklea. Fungsinya untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lanjutnya, ya, ini anak-anak perhatikan ini saluran eus, ya, tasius. Fungsinya untuk menghubungkan, ya, ruang telinga tengah faring. Kemudian berikutnya adalah liang telinga. Ini fungsinya untuk menghilangkan debu dan air yang masuk. Kemudian berikutnya anak-anak perhatikan ini, ya. Ini adalah lubang telinga. Fungsinya untuk meneruskan bunyi telinga, ya, tengah, ya. Liang tengah telinga ini, ya, perhatikan anak, ini adalah liang telinga. Fungsinya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ya, bagian telinga ini anak sudah jelas tadi di awal sudah sampaikan ada 3, ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga dalam. Ya, baik anak-anak, bagaimana proses mendengar bunyi? Ini prosesnya anak-anak perhatikan di slide. Getaran dari sumber bunyi, ini getaran dari sumber bunyi, ya, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Dari situ kemudian gelombang bunyi merambat ke liang telinga. Kemudian lanjut bunyi menggetarkan gendal telinga. Kemudian diteruskan getar liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian lanjut koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak untuk menerjemahkan bunyi yang didengar. Kita lanjut anak-anak. Kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian anak-anak, berarti di dalam kerjasama ini ada lebih dari 1 orang atau 2 orang, bahkan lebih. Ya. Lanjut anak-anak. Perhatikan di slide, ya. Manfaat kerjasama, ya. Di sini ada 2 anak yang sedang menggotong atau membawa karpet, ya, memikul karpet. Andai kata karpet ini dibawa oleh 1 orang anak-anak, sulit sekali, ya, karpet ini untuk bergerak, apalagi untuk berpindah tempat. Tetapi ketika mereka bekerja sama, maka karpet ini bisa berpindah tempat. Dengan demikian manfaat kerjasama antara lain, yang pertama meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan kerjasama itu anak-anak yang tadinya kita saling tidak mengenal antara satu dengan yang lainnya, pada saat kita berkumpul dalam satu tempat mengerjakan dalam melaksanakan tugas kerjasama, maka di situ tercipta ada persatuan dan kesatuan. Ya. Dan yang keempat, memupuk rasa tolong menolong. Dengan kerjasama juga anak-anak kita bisa menunjukkan
kita bisa saling membantu antara satu dengan yang lainnya, tolong menolong. Kita lanjut anak-anak, kerjasama di lingkungan sekolah. Perhatikan di slide anak-anak, di sini ada anak yang sapu, ya, ada 2 anak yang sedang menyapu halaman, kemudian ada yang membuang sampah di tong sampah, kemudian ada yang memungut sampah. Keempat anak ini betul-betul menunjukkan kerjasama, ya, yaitu kerja bakti, ya. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Anak-anak sudah melewati ini semua, anak-anak sudah melakukan ini semua, terutama pada saat anak-anak di sekolah melaksanakannya bersama teman-temanmu. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Apa saja kerjasama di kelas anak-anak? Banyak ya. 1, piket kelas. Perhatikan di sini anak-anak, ya. Ada 5 anak, ada yang sedang mengelap kaca, ada yang sedang menyapu, ya. Ada yang sedang menghapus papan tulis, ya. Ini betul-betul menunjukkan kerjasama. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas anak-anak, yang pertama, piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Kemudian, piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Bayangkan anak-anak, ya, kalau ruang kelas itu, ya, dibiarkan, ya, dibersihkan oleh 1-2 orang, pasti, ya, kelas itu sulit untuk mendapatkan tempat yang nyaman buat anak-anak untuk belajar, ya, karena pasti banyak sampah. Tetapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaannya menjadi ringan dan kelas itu pasti bersih. Baik, kita lanjut anak-anak. Kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah anak-anak. Yang pertama, ya, ada namanya ronda, ya. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan di sekitar. Perhatikan, ini adalah pos ronda anak-anak. Biasanya kalau anak-anak perhatikan di lingkungan rumah kalian masing-masing atau di lingkungan tempat tinggal kalian masing, ada pos ronda. Dan pos ronda itu biasanya pada malam hari akan berkumpul 3-4 orang. Apa tujuannya? Yaitu untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor anak-anak. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga di lingkungan tersebut. Baik, kita lanjut anak-anak. Ini contoh kerja bakti. Di sini ada berapa? Ya, ada 6 orang, ada 7 orang anak-anak. Ya, apa yang mereka lakukan di sini adalah sedang melakukan kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga, membersihkan sampah, ya, yang menyumbat selokan, kemudian memperbaiki jalan. Ini contoh anak-anak sedang memperbaiki jalan. Kemudian memperindah taman, membuat taman anak-anak. Itu dilakukan biasanya secara kerjasama atau kerja bakti. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak. Ya, mengumpulkan sumbangan. Kerjasama berikutnya adalah mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Anak-anak, ini kalian sudah pernah lakukan, mengumpulkan sumbangan. Biasanya di sekolah antara 1-2 kali setahun biasanya ada mengumpulkan sumbangan. Tujuannya apa? Untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan. Ya. Kemudian yang kedua anak-anak, ya, sumbangan berupa uang. Ya, makanan dan pakaian bekas. Berikutnya sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Kemudian sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Dengan sumbangan yang diberikan anak-anak betul-betul dapat meringankan beban, membantu, ya, teman kamu yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Baik anak-anak, kita lanjut. Mengerjakan tugas kelompok anak-anak ini di sekolah, ya. Perhatikan di sini ada ibu guru mendampingi anak-anak, ya, siswa-siswinya, ya. Tugas kelompok ini anak-anak perhatikan, ya. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antara anggota kelompok.
Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai anak-anak. Kalian pun sudah melakukan itu anak-anak ketika situasi normal pada saat masih sekolah di sekolah, ya, pada saat tatap muka normal, di mana Bapak Ibu guru memberikan tugas kelompok dan tugas kelompok itu dikerjakan oleh 5 anak atau mungkin lebih. Dengan demikian pekerjaan itu kalian saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling melengkapi, sehingga pekerjaan yang tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru menjadi ringan. Contoh kerja kelompok anak-anak, ada diskusi, membuat prakarya atau yang berhubungan dengan keterampilan ini anak, ya. Kemudian ada presentasi di depan kelas. Presentasi di depan kelas di sini maksudnya adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian kalian sudah kerjakan, kemudian kamu pertanggungjawabkan di depan kelas atau di depan teman-temanmu. Itu yang dimaksud dengan presentasi. Menyampaikan hasil diskusi depan teman-teman itu namanya presentasi. Baik, sekarang kita lanjut anak-anak. Ya, anak-anak, demikian ya pembelajaran kita melalui video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini anak-anak dapat manfaat ya bagi anak-anak ya untuk bisa belajar dan terus belajar di rumah. Ingat, jangan pernah bosan untuk belajar anak-anak. Sekalipun kita belum pernah bertatap muka di tahun pelajaran 2020-2021 ini secara langsung, tetapi sekolah dan kalian tetap berjalan proses belajarnya sekalipun melalui daring seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak kalian tetap sehat, tetap menjaga jarak, menggunakan masker terutama di luar rumah anak-anak. Mudah-mudahan situasi corona yang membahayakan ini dapat terhindar dari kita semua. Dan selamat belajar, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.